LDV suatu daerah himpunan penyelesaian. Jadi di video sebelumnya kita tuh udah membahas dari sistem pertidaksamaan, kemudian yang dicari adalah daerah himpunannya. Sekarang kita akan mencari sistem pertidaksamaan dari sebuah gambar yang sudah ada daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada dua kemungkinan atau dua cara yang dapat kita ambil. Nah, apabila persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0, B ini dirumuskan sebagai berikut. Jadi nanti kalau kita ada sebuah gambar, kemudian garis tersebut memotong sumbu X dan memotong sumbu Y di titik A, 0 dan 0, B, maka kita bisa rumuskan pertidaksamaannya menjadi BX plus AY sama dengan AB. Dengan A-nya ini adalah sini nih, ini juga B-nya. Nah, ini AB, A dikali B, begitu. Kalau dia bentuknya adalah memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0, B. Kemudian kalau persamaan garisnya ini melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, rumusnya adalah Y min Y1 per Y min Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, begitu. Tetapi biasanya yang sering muncul adalah menggunakan rumus ini. Nah, begitu. Ini kasus khusus biasanya, begitu. Kemudian seperti apa contohnya? Nah, kalian bisa lihat di sini, tentukan pertidaksamaan dari DHP berikut. Jadi ada gambar seperti ini. Jadi DHP-nya ini adalah daerah yang bersih ya, seperti di video sebelumnya. DHP itu daerah yang bersih. Nah, di sini ada garis M. Dia memotong apa ini? Atau dia melalui gitu ya, melalui atau memotong titik 2,0 sini. Nah, 2,0 dan 0,6. Nah, ini kan sama aja seperti tadi ya, A, 0 dan ini 0,6-nya 0,B. Jadi A-nya 2, B-nya 6. Sehingga persamaannya adalah, kan rumusnya tadi ini, BX plus AY sama dengan AB. Berarti B-nya berapa? B-nya 6. Nanti 6, terus ini 6X plus 2Y, 2-nya dari mana? Dari A-nya ini. Nah, 2Y sama dengan A kali B, berarti 2 dikali 6. Gitu. Jadinya apa? Jadinya 6X plus 2Y sama dengan 12. Atau bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2, jadinya 3X plus Y sama dengan 6. Nah, ini kan masih bentuk apa? Persamaan, ya enggak? Padahal yang ditanyakan itu adalah pertidaksamaannya. Garisnya ini kan garis pertidaksamaan karena dia memuat DHP, begitu kan ya. Nah, kita mau mencari di sini tuh bukan persamaan, bukan sama dengan, tapi apakah dia kurang dari, apakah dia lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tetapi kita bisa mengira-ngira nih, ini ada sama dengannya enggak? Dari garisnya ya. Kalau dia garisnya apa ini? Tebal, tidak putus-putus, maka nanti di sini akan ada sama dengannya. Berarti kemungkinannya cuma 2. Bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, seperti apa? Bagaimana cara kita menentukannya? Yuk kita lihat. Nah, untuk menentukannya kita uji titik yang terletak pada DHP. Makanya tadi saya tekankan DHP itu penting sekali. Nah, di gambar ini DHP-nya adalah daerah yang bersih, bukan daerah yang diarsir. Di sini kalau udah terlihat jelas ya, DHP-nya itu adalah daerah yang bersih, tidak ada warnanya, putih begitu ya. Nah, kita mau uji titik yang terletak pada DHP. Titik yang terletak pada DHP mana saja? Ya ini, bisa 3,0, 4,0, 5,0, 6,0,
begitu ya. Atau bisa juga pakai yang di sini nih. Di sini kan kalau diteruskan masih ada 0,7, 0,8 sampai seterusnya. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Bisa juga gini, 3,1 kan di sini ya, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 sampai seterusnya. Atau boleh juga di sini kan masih ada nih 5,1. Pokoknya masih banyak, yang penting titik itu berada di DHP. Nah, yang kita gunakan adalah titik yang terletak pada DHP. Nah, di sini saya mau menggunakan ini 3,0. Nah, jadi saya menggunakan 3,0. Terus gimana ya 3,0 ini kita masukkan ke dalam sini nih yang tadi kita dapat 3x plus y, tapi sama dengannya saya rubah titik-titik. Kan kita mau mencari pertidaksamaannya. Nah, jadi di sini karena kita titiknya adalah uji titiknya itu di titik 3,0, makanya kan berarti ini 3-nya adalah x, 0-nya adalah y. Berarti kalau dimasukkan ke sini berarti kan 3 kali 3 ditambah 0 titik-titik 6 begitu. Ini x-nya diganti 3 sesuai dengan sini nih. Y-nya diganti 0. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. 9 ditambah 0 ya 9. Nah, kemudian 9 titik-titik 6. Nah, untuk membuat pernyataan itu bernilai benar, maka tanda pertidaksamaannya memenuhi apa? 9 itu kan tadi cuma 2 kemungkinan, bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. 9 itu lebih dari sama dengan 6 atau 9 itu kurang dari sama dengan 6. Iya, lebih dari ya, karena lebih besar. Iya, atau boleh 9 lebih besar sama dengan 6. Nah, berarti nanti tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Sehingga diperoleh pertidaksamaannya adalah 3x plus y lebih besar sama dengan 6. Jadi kita kembalikan lagi ke sini, tapi sama dengannya kita rubah sesuai dengan pertidaksamaan yang kita peroleh ini. Nah, gitu. Jadi 3x plus y lebih besar sama dengan 6. Nah, ini baru satu ya, belum sistem ya. Nah, padahal di sini tulisannya menyusun sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, berarti kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Wah, tentukan sistem pertidaksamaan dari DHP berikut. Nah, kalau kalian lihat DHP-nya mana nih? Nah, DHP-nya adalah daerah yang bersih seperti tadi saya bilang ya. Di sini ada 2 garis, ada garis M dan garis N. Garis M-nya ini putus-putus, garis N-nya ini adalah tebal atau tidak putus-putus. Nah, ini terlihat ya, berarti nanti ini nggak ada sama dengannya ya. Berarti dia kemungkinannya cuma lebih besar atau kurang dari. Ini untuk garis M. Kalau yang N, nah karena dia garisnya tebal, berarti bisa lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Yuk, kita mulai dulu dari garis M-nya dulu. Garis M-nya dulu. Persamaan garis M melalui 5,0 dan 0,4. Ini nih, 5,0 dan 0,4. Berarti 5-nya ini adalah apa? Iya, A-nya, 4-nya adalah B-nya. Nah, maka persamaannya adalah apa? Dimasukkan ke rumusnya tadi. Berarti BX plus AY sama dengan AB. B-nya berapa? B-nya 4. Berarti 4X plus 5Y. 5-nya dari A-nya. Yes, 5Y sama dengan 5 dikali 4. Iya, 5 dikali 4, 20. Jadinya 4X plus 5Y sama dengan 20. Iya, kalau bentuk ini masih bisa disederhanakan? Tidak ya, tidak bisa. Kalaupun mau disederhanakan nanti bentuknya pecahan, bingung lagi. Udah sampai sini saja dulu. Nah, kemudian sama seperti tadi di soal nomor 1, kita juga mau melakukan uji titik. Nah, untuk menentukan apakah dia lebih besar atau kurang dari. Ingat ya, dia garisnya putus-putus, makanya kemungkinannya cuma 2, bisa lebih besar atau kurang dari. Uji titiknya di mana? Uji titiknya yang terletak pada DHP. Berarti berapa ya? Ini nih.
Ini paling ini ya yang terlihat jelas. Berapa? 2,0, 3,0, 4,0. Yang lainnya boleh. Yang penting jangan di DHP-nya. Jangan di luar DHP-nya. Mohon maaf. Jangan di luar DHP-nya, harus di DHP-nya. Begitu ya. Ini mending kalau saya sarankan mending di daerah DHP yang kelihatan benar. Sebenarnya kan garis M-nya kan cuma ini nih. Berarti kan sebelah sini kan ikut DHP juga. Cuman saya tetap menggunakan yang benar-benar DHP dari sistemnya biar mudah, nanti nggak bingung, begitu ya. Jadi kita pakai yang terlihat saja di daerah putih saja, gitu. Berarti di sini ada 2,0 atau 3,0 atau 4,0. Itu aja ya, yang gampang ya. Kita menggunakan apa? Pakai 2,0 aja deh yang paling rendah gitu ya. Kita masukkan jadinya 4 kali 2 ditambah 5 kali 0 titik-titik 20. 4 kali 2 8 ditambah 5 kali 0 0. 8 tambah 0 8. Berarti 8 titik-titik 2 20. Jadinya berapa? Jadinya apa tanda tidak samanya? Kurang dari, iya kan 8 nggak lebih besar dari 20 ya. 8 itu kurang dari 20 atau lebih kecil dari 20. Jadi nanti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Nah, untuk garis M, makanya pertidaksamaannya adalah 4x plus 5y kurang dari 20. Alhamdulillah dapat satu garis. Di sini kan ada 2 ya. Sekarang garis yang kedua atau garis N. Garis N. Nah, di sini. Garis N-nya melalui 1,0 dan 0,-1. Satunya adalah A, min satunya adalah B. Ini ya. Kemudian gimana? Persamaannya jadinya gimana? Jadinya apa? Min 1x plus 1y sama dengan 1 dikali min 1. Atau negatif 1 gitulah ya. Jadinya apa? Ya min x plus y sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita sederhanakan bisa nggak? Bisa. Apa? Dengan cara dibagi negatif 1. Supaya apa? Supaya x-nya itu positif gitu ya. Biar cantik gitu ya. Jadi kita rubah dia bentuknya jadi x min y sama dengan 1. Seperti ini. Jadi ini kenapa diperoleh x min y sama dengan 1 itu karena dia sama-sama dibagi negatif 1. Ini kan negatif x dibagi negatif 1 ya x. Ini y dibagi negatif 1 ya min y. Min 1 dibagi min 1 ya hasilnya 1. Jadi diperoleh ini. Nah, kemudian kita udah dapat persamaannya, tinggal menentukan pertidaksamaannya. Karena garis N ini adalah garis tebal, berarti kemungkinannya ada 2, yaitu lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini diperoleh seperti tadi kita menggunakan titik 2,0. Jadi kan sama ya. Kita menggunakan titik yang sama aja. Berarti dimasukkan 1 kali 2 ditambah atau langsung aja nggak apa-apa. Di sini berarti 2 dikurangi 0. Boleh ya. 2 dikurangi 0 sama dengan atau titik-titik 1 gitu. 2 dikurangi 0 2 titik-titik 1. Kan jadinya gini nih. 2 titik-titik 1. 2 titik-titik 1 apa? Biar benar. 2 lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar, iya. Jadi karena dia garis tebal ditambah sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi diperoleh pertidaksamaannya adalah x min y lebih besar sama dengan 1. Nah, tadi dari yang garis M digabung dengan garis N, jadinya dia akan menjadi sistem. Jadi dari garis M dan garis N dapat disimpulkan sistem pertidaksamaan dari DHP tersebut adalah 4x plus 5y kurang dari 20 dan x min y lebih dari sama dengan 1. Begitu. Bagaimana sampai nomor 2 bisa diterima? Bisa ya. Ada pertanyaan? Tidak mungkin ya, karena bingung juga nanti tanyanya gimana ya. Ya, lanjut di soal yang ketiga, soal terakhir nih.
Tentukan sistem pertidaksamaan dari DHP berikut. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, DHP-nya itu adalah daerah yang putih ya, daerah yang bersih, tidak ada warnanya. Nah, kalau kalian lihat DHP-nya kan ini nih. Kemudian dia diperoleh dari beberapa garis. Dari berapa garis? 1, 2, 3, 4 garis C, garis K, garis L, dan garis M. Jadi ada 4 garis yang mau kita cari pertidaksamaannya seperti apa. Kemudian kita satukan menjadi sistem pertidaksamaan. Yuk kita langsung saja. Kita mulai dulu dari garis C. Garis C ini melalui titik 5,0 dan 0,5 ini. 5,0 dan 0,5 sehingga diperoleh persamaannya adalah apa? 5x plus 5y sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 25. Jadi diperoleh 5x plus 5y sama dengan 25. Nah, ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 5. Jadinya apa? Jadinya x plus y sama dengan 5. Ini diperoleh dari kita membagi yang ini sama-sama semuanya dibagi 5 begitu. Akhirnya diperoleh x plus y sama dengan 5. Kemudian untuk menentukan tanda pertidaksamaannya kita uji titik seperti tadi ya, uji titik yang terletak pada DHP. Nah, yang mau kita gunakan adalah 1,1. Sebenarnya masih banyak ya, bisa 2,1, bisa 1,2 dan seterusnya begitu. Tapi yang paling mudah kita gunakan 1,1. Nah, kita gunakan 1,1, kita masukkan ke sini nih yang tadi nih. Berarti 1 ditambah 1 titik-titik 5. 1 tambah 1 2 titik-titik 5. Berarti tanda pertidaksamaannya apa? 2 itu lebih besar apa lebih kecil? Iya, kurang dari, betul. Ada sama dengannya? Ada. Kenapa? Karena garisnya adalah tebal. Ini bisa dilihat nih, garisnya tebal. Ini dia. Nah, makanya diperoleh pertidaksamaannya adalah x plus y kurang dari sama dengan 5. Ini untuk garis J. Selanjutnya untuk garis K. Nah, persamaan garis K adalah Y sama dengan 3. Karena dia dia memotong titiknya 3 di Y. Nah, makanya di sini langsung Y sama dengan 3. Kemudian untuk titik yang terletak pada DHP uji titiknya. Kita uji titik, kan kita udah peroleh nih persamaannya Y sama dengan 3. Dari garis K ini karena dia memotong titik 3 di Y, jadi kan Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita menentukan pertidaksamaannya dengan cara apa? Sama, uji titik yang terletak pada DHP. Yang kita gunakan sama aja ya, 1,1. Nah, di sini karena di sini hanya Y, berarti kan yang digunakan kan yang sebelah sini. Ini kan 1,1 kan satu yang di depan ini adalah untuk X, satu yang di belakang untuk Y. Karena di sini persamaannya hanya Y sama dengan 3, berarti kan yang dipakai cuma Y. Berarti 1 titik-titik 3. 1 titik-titik 3 apa? Iya, kurang dari sama dengan jadi nanti diperoleh apa? Y kurang dari sama dengan 3. Ini untuk garis K. Nah, sekarang untuk garis L. Nah, untuk garis L, ini kan dia garis L itu memotong titik 0 di Y, ya enggak? Ini kan titik 0 nih, ada angka 0 di sini nih. Dia memotong titik 0 di Y, makanya diperoleh Y sama dengan 0 begitu. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita uji titik di 1,1, jadinya 1 titik-titik 0 apa? Iya, lebih dari sama dengan
lebih dari ya. Kenapa? Kalau tadi kok kurang dari Bu? Kalau tadi kan memang kurang ya. Lebih kecil kan yang di ruas kiri lebih kecil daripada yang di ruas kanan. Kalau yang ini yang di ruas kanan lebih besar daripada yang di ruas kiri lebih besar daripada yang di ruas kanan. Jadi tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan begini. Jadi sehingga diperoleh pertidaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini baru garis yang ketiga. Kita masih punya garis satu lagi, yaitu adalah garis M. Nah, seperti apa garis M? Iya, udah terlihat banget ya. Dia memotong titik 0 di X. Nah, ini kan garisnya sini nih. Dia memotong titik 0 di X. Nah, ini kan garis X. Nah, M ini memotong titik 0 di X. Nah, jadinya X sama dengan 0. Nah, makanya diperoleh ketika kita udah dapat persamaannya X sama dengan 0, tinggal mencari apa? Pertidaksamaannya dengan uji titik yang terletak pada DHP. Sama saja kita menggunakan 1,1. Ini 1,1-nya hilang ya. Jadi diperoleh 1 titik-titik 0. Berarti apa? 1 lebih besar sama dengan 0. Iya. Jadi diperoleh nih ya, muncul tuh. Jadinya diperoleh 1 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya apa? Nah, kita gabungkan tadi dari garis J, K, L, M, tambah satu lagi J, K, L, M. Dapat disimpulkan sistem pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 5, Y lebih kurang dari sama dengan 3, Y lebih besar sama dengan 0, dan X lebih besar sama dengan 0. Jadi ini diperoleh seperti ini. Jadi dari garis tadi ada C, ada K, ada L, kurang 1 nih, tambahin M. Nah, dapat disimpulkan sistem pertidaksamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 5, Y kurang dari sama dengan 3, Y lebih besar sama dengan 0, dan X lebih besar sama dengan 0. Jadi seperti itu beberapa contoh untuk kita mencari pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan dari DHP yang kita punya, begitu. Jadi intinya kita nanti buat persamaannya terlebih dahulu, begitu ya. Kemudian kita uji titiknya itu di DHP-nya. Kemudian setelah kita uji titik, kita lihat supaya hasilnya benar, tanda pertidaksamaannya apa, begitu kan ya. Nah, setelah itu diperoleh pertidaksamaannya. Kemudian kalau dia bentuknya sudah banyak garis, berarti kan dia sistem nih, tinggal digabungkan, begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Paham? Kalau belum paham, ulangin lagi pelan-pelan, begitu ya, pelan-pelan, satu persatu dilihat gitu. Kemudian kalau itu pause gitu kan, diamati, dicermati, nanti dilanjutkan lagi sampai seterusnya, begitu, diulang-ulang terus. Kalau masih belum paham, kalian bisa tanya ke saya langsung, boleh hubungi saya, tidak apa-apa, begitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga bisa diterima dengan baik dan semoga paham semuanya, begitu ya. Saya akhiri video ini, sampai jumpa.